Yisansin ternyata. Yisansin dan Beatrix sekaligus dua-duanya. Oke. Dua-duanya Marksman. Ini belum kelihatan ya. Siapa yang bisa melompat ke belakang untuk Onyx? Hampir gak ada, kecuali Hayabusa. Sisanya pastinya bakal terlihat oleh Beatrix dan bakal mudah banget. Apalagi kalau mereka perang di gang sempit dan Parsha. Nah loh. 2 mates artillery. Ini Cewek jawaban. bakal pakai di Golden kah? Oke, cewek bakal main di Golden. Jungle Gold Line. Ini dia game kedua, akankah Bigetron berhasil untuk memperpanjang nafasnya? Mengingat ini merupakan nyawa terakhir mereka. Brans kali ini langsung memulai dari purple buff-nya lagi, akankah mulai diganggu oleh keberadaan Keyboy? Tapi enggak, karena Keyboy kali ini menggunakan Ruby. Dia lebih berhati-hati lagi, mencoba untuk membantu pergerakan dari Sans justru karena kali ini Barbosanya yang ingin mengganggu purple buff yang dimiliki oleh Sans di area mid lane, Pak Pulung. Yap, itu dia. Ini Barbosa mencoba untuk masuk dan juga memberikan gangguan terhadap purple buff yang akan diamankan oleh pemain dari Onyx yaitu Sans. Tapi digagalkan langsung dengan adanya Keyboy. Don't run Wolf King-nya. Ulala, dia berhasil untuk bisa mengusir mundur bagaimana serangan dilakukan oleh Barbosa dan juga teman-teman yang lain. Sementara itu untuk sekarang ada satu monster jungle yang berhasil diamankan oleh Brans. Kehilangan satu monster, kehilangan satu Rorkusa untuk Hayabusanya, Talia. Yap, itu dia kehilangan satu buah Rorkusa. Sementara di area top lane Boots-nya mencoba untuk diberikan early pressure. Tapi begitu pula dengan ada Barbosa yang langsung aja dipukul mundur. Tapi ejector karena seorang Sans yang mulai mengharumkan nyawa dari seorang Barbosa. Karena kali ini dia cukup sekarat. Keyboy-nya datang, first blood dikantongi. Tapi Keyboy-nya masih bisa kembali ke arah belakang karena digangguin aja keberadaannya oleh Boots. Boots-nya menggantikan menjadi lini terdepan. Kali ini menyerang karena seorang Ripo. Ripo-nya harus tumbang. Untuk Onyx Esports kali ini Bigetron Alpha mereka berusaha untuk ngerusuh tapi justru di outplay oleh pemain Onyx Esports, Om Wawa. Wow, oke. Penjagaan yang sangat baik sekali dan juga pastinya awareness yang dilakukan oleh Boots tadi. Dia tidak hanya diam di lane-nya, dia membantu pergerakannya dan bahkan bisa mendapatkan 1 point kill juga yang berarti dari Bigetron Alpha ketika mereka sedang masuk. Lagi nge-red jungle milik dari Onyx Esports, mereka tadi dipatahkan juga dan itu pastinya akan berdampak kepada XP dari teman-teman yang lainnya yang harus ke pick off tadi mungkin untuk Rainbow-nya tapi hanya terpaut sedikit saja. Jadi untuk turtle yang pertama ini masih berimbang satu sama lain, tinggal bagaimana Barbosa sebagai roamer akan bisakah untuk melakukan eject di momen yang tepat, Pulung. Yap, ini dia turtle-nya. Turtle-nya udah dijagain dari tadi, ke reset juga ujung-ujungnya. Masuk ke kandang lagi, takut sama air, dia masuk ke dalam sangkarnya. Sementara San, Rorkusanya akan segera diamankan, akan segera diambil. Dan mungkin sekarang dia akan bersiap untuk langsung join the fight dan bisa mendapatkan ke arah turtle. Sementara dari Bransnya siap untuk memberikan panahnya di bagian belakang. Federasi dikeluarkan tapi turtle-nya menjadi milik dari Bransnya. Ini sebuah pertemuan yang sangat baik yang dilakukan oleh pemain Bigetron Alpha. Tapi ternyata ada satu pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha juga berhasil diambil. Satu playernya harus ditukar untuk satu turtle. Sementara cewek di bagian bawah pun masih bisa mendapatkan beberapa monster jungle dan juga farmingan yang masih dia kumpulkan. Tapi setidaknya sekarang Bigetron Alpha mereka mengamankan satu turtle yang akan menjadi keuntungan. Balmonnya ditelan, diputar, dijilat, dilepehin, ditembak lagi sama Rainbow-nya. Engkau mau pergi kemana, Boots? Boots-nya masih bisa bertahan sejauh ini tapi Rainbow di bagian belakang masih memberikan damage-nya, sedikit lagi hit tersisa. Dan benar saja untuk Boots-nya pun berhasil langsung ditumbangkan di Talia. Yap. Boots-nya berhasil ditumbangkan kali ini dari Sans. Mencoba untuk membalas dendam. Memantau aja pergerakan dari Rainbow dan juga Ripo. Siapa yang bisa dicuri dengan adanya satu buah shadow kill. Tapi Ripo kali ini diberikan damage penetrasi tambahan. Cukup sekarat. Flick out ke area turret untuk menyelamatkan nyawanya. Sedangkan sudah ada setup di area bottom lane. Sebentar lagi akankah terjadi skirmish karena Keyboy sudah memantau dan flowing blood dari Matt. Memberi info keberadaan dari seorang Keyboy di area dan juga Mountain Shocker yang kali ini di pop up. Bubar jalan semua setup Onyx yang ada di area bottom lane, Pak Pulung. Yap, ini masih berhasil juga mereka mempertahankan. Ada Elisnya yang harus mundur lagi. Sementara Keyboy-nya melihat dari kejauhan, dia menjaga cewek dari kejauhan. Flying Blood-nya tadi hampir aja menabrak ke arah cewek, tapi Rainbow udah membantu juga ke bagian bawah. 4 hero sekaligus. Keyboy memberanikan diri. Flying Blood-nya ingin berpindah tempat kah? Enggak, ternyata dia hanya ngecek aja siapa yang ada di dalam bus tersebut. Sementara dari Keyboy masih gagal dengan satu emo vendor-nya. Barbosanya tertawa dengan emotikan yang dia milikin. Dia memberikan sebuah sedikit ledekan-ledekan dan masih berhasil kabur dari cengkraman yang dilakukan oleh Keyboy baru Santalia. Yap.
Bahkan kali ini memasuki menit kelima sebentar lagi dari Driannya sudah mempunyai Clock of Destiny. Salah satu item burst magic yang bakal sakit banget dengan adanya Feather Asrak yang nanti di pop up. Dan kali ini Keyboy bersama Blans dan juga Barbosa dan Sewe sudah langsung menunggu di area Turtle Pit-nya. Mulai ditarik ke area kanan dari Turtle-nya, tapi akankah terjadi kontes kali ini Om Wawa? Iya, buat kontesnya dari Onyx sendiri mereka masih tarik ulur ya. Karena turtle yang pertama mereka harus kehilangan. Dan kalau kita lihat dari item build-nya di sini Brans berbeda dengan game yang pertama. Dia tidak diganggu sama sekali dan bahkan sudah hampir menyelesaikan DOD-nya. Jadi Onyx mereka harus cepat menahan Pulung. Yo, itu dia Meteor Shower di bagian belakang. Udah ada Flame Blood tapi ternyata belum berpindah. Blow-nya diaktifkan. Sementara ada satu player tadi yang dimiliki oleh Bigton Alpha pun langsung tumbang. Pemain Bigton Alpha jalan-jalan ke Bekasi pengen turtle tapi nggak dikasih. Itulah yang barusan terjadi. Malah mereka harus kehilangan satu playernya. Sayang sekali dan Rian pun berpindah langsung ke bagian bawah. Mereka punya objektif yang berbeda. Ada Elis yang langsung dipukul mundur. Di mana satu objektif dari outer turretnya terbuka dengan begitu bebas. Dan berhasil langsung ditumbangkan ke akar-akarnya outer turret yang ada di bottom lane Italia. Yap, itu dia ditumbangkan hingga ke akarnya karena outer turret di area bottom lane berhasil disecure. Begitu pula dengan adanya Boots mencoba untuk dibalaskan dendamnya untuk di mirroring dari teman-teman Bigetron bersama dengan ada Beras dan juga Ripo memberikan damage. Tapi kali ini Mountain Shocker juga di pop up, Keyboy-nya membantu keberadaan dari Boots. Nampaknya dibiarkan aja turretnya dan langsung ada Unstoppable Force dari Barbosa. Tapi ejectornya nggak connect, malah justru I'm offended dari seorang Keyboy berhasil mengulur sedikit waktu di area top lane. Satu turret untuk satu mirroring yang sangat cantik diperlihatkan oleh Bigetron Alpha kali ini Pak Pulung. Yap, dan Sansa pun masih bisa dibilang farmingan sangat-sangat baik ya. Brans juga melakukan hal yang sama. Sekarang udah level 10, udah mengungguli dari player-player lainnya. Kalau Brans tinggal memanfaatkan ataupun tinggal konsistensinya aja sih. Dan juga nanti bagaimana join fight-nya, bagaimana bisa memanfaatkan momen dan juga mendapatkan poin-poin ketambahan untuk bisa menumbangkan pemain dari Onyx Esports nih Mawa. Iya, iya. Dan bagaimana pergerakan dari Bigetron Alpha? Kali ini mereka punya late game insurance. Mereka masih punya Alice dan itu gue rasa bakal dimanfaatkan banget oleh Bigetron Alpha. Mereka akan berusaha untuk nge-drag game ini masuk ke late game-nya, Pulung. Oke, itu dia langsung dikeroyok aja untuk kali Jawetnya tidak bisa pergi lagi dari cengkraman siapapun. Berhasil di mana tadi ada 4 orang di belakangnya Om Wawa mengejar langsung ke arah satu player yaitu Brans, tapi ternyata ada Barbosa yang mencoba untuk melindungi dan Barbosa lah yang harus menjadi korban. Sementara player lainnya masih berusaha untuk melindungi di bagian tengah. Ini dia ada CCTV, ada Turtle Camp by Living by Mandiri di mana Turtle-nya sudah sangat standby untuk bisa menerima sebuah damage yang diberikan oleh kedua tim ini Talia. Yap, itu dia Turtle-nya mencoba untuk langsung dikomit oleh teman-teman dari Onyx Esports, tapi sudah datang Barbosa memberi informasi ke arah teman-temannya bahwa Turtle sudah langsung diamankan oleh Onyx tanpa ada terjadi kontes. Bisa diamankan dengan cukup tentram karena dari Bigetron mereka juga cukup ragu-ragu untuk melakukan kontes di mana ini bisa menjadi sebuah momentum bagi Onyx Esports. Sementara itu Mountain Shocker di pop up info aja di mana keberadaan teman-teman dari Onyx dan mencoba didorong aja dari segi lane minionnya. Sementara vote momen game favorit kalian di snack video, jangan sampai lupa karena kalian bisa memenangkan berbagai skin dan ditabrak aja dibalasin oleh adanya Meteor Shower. Konser kali ini sudah mulai masuk dengan ada satu buah squad Shadow karena depan dan juga Shadow Kill bisa balik lagi ke arah belakang dan matnya jadi target langsung kembali dengan ada satu buah Flowing Blood, tapi masih mau lebih dikejar aja dari 3 pemain oleh Onyx. Bahkan buat Shadow-nya dari Sans memberikan penetrasi damage ke arah seorang Nat. Datang Brans dan juga Ripo, bala bantuan sudah hadir. Pukul mundur lagi tapi Sans lihat bagaimana dia fokus ke arah objektif. Tarat-tarat dan tarat kali ini yang dipertontonkan oleh Hayabusa kita Pak Pulung. Wow, inilah yang dihasilkan oleh pemain Onyx Esports, counter attack yang sangat-sangat baik di mana sekarang purple buff-nya hampir aja bisa diambil karena tadi ejectornya menyelamatkan satu purple buff yang hampir aja diamankan oleh cewek. Sebuah pemikiran yang sangat-sangat baik dan sekarang Bransnya pun berkesempatan untuk bisa mendapatkan purple buff tersebut. Ada Flying Blood yang langsung dilemparkan ke bagian depan ingin melihat juga, tapi sekarang purple buff-nya udah diberikan kepada satu player yaitu Alice. Yap, ini dia. Akan ada perubahan strategi dan Alice-nya akan siap untuk langsung join the fight dan juga memberikan sedotannya. Sementara cewek lagi tersisa bisakah cewek kabur dari tersebut dan malah dibalaskan aja dengan 1 meter shower. Siapapun yang ada di depannya, kamu belum mandi langsung dimandiin begitu aja. Hilang sudah Barbosa untuk ke-6 kalinya. Sayang.
banget. Wow. 060 bukanlah KDA yang baik sekali, ditambah kali ini mengingat sudah tidak adanya Barbosa. Onyx langsung bersiap siaga dengan cepatnya, mereka mengamankan satu lagi objektif turret di area top lane. Bahkan Ripo juga gak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa untuk mengulur waktu, nahan badan aja di area depan, jangan sampai minion wave-nya masuk ke area mid lane-nya. Dan Onyx langsung nge-start dari segi lord-nya, tapi teman-teman dari Bigetron juga sudah tahu karena sudah ada satu buah Mountain Choker bebasin gitu aja, gak dikontak sama sekali Om Wawa. Iya, karena hanya untuk membuka map di manakah visionnya. Pemain-pemain dari Onyx Esports berada dan Brans dia sedang melakukan split push juga, jadi otomatis lordnya bakal sangat aman banget. Dan kalau kita intip dari item build-nya sekarang, Beatrix sudah ada BOD, ada Athena Shield, di sana belum memiliki Demon Hunter Sword. Jadi untuk hero-hero yang tebal, di sini masih punya resisten yang cukup besar juga. Untuk Sun Shin ya, Endless Battle dan juga BOD, satu buah paket combo. Sedangkan Boots tadi baru menyelesaikan Dominance Ice. Dia bakal sangat tanky di bagian depan. Dan bicara soal Dominance Ice, tidak atau belum ada item dari Bigetron Alpha yang bisa memangkas lifesteal milik Onyx Esports full. Oke. Dengan jarak network seperti ini, mereka juga pemain Bigetron Alpha harusnya udah sadar ya. Hingga pada akhirnya ini sama seperti kehidupan kita di dunia nyata. Pada akhirnya aku menjauhimu karena keharusan, bukan keinginan. Dimana mereka sangat ingin dengan lordnya, tapi mereka udah harus mundur dengan jarak yang seperti ini. Mereka udah nggak bisa lagi. Mereka punya perbedaan dari segi item dan juga network. Dimana di belakang juga udah ada Meteor Show langsung mandi. Begitu aja sementara untuk pushnya maju ke bagian depan layaknya Piper atau Pigeon Spinner. Siapa yang ada di depan langsung diputri, begitu aja lethal counter. Siapa yang akan langsung ditembakin. Sementara itu terbuka dengan begitu bebasnya. Ada satu wave minion, ada satu gerobak UMKM yang tertinggal, siap untuk langsung membantu mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan secara 2-0 dari Bigetron Alpha. Bisakah Oni mendapatkan kemenangan? Dan ini dia 2-0 tanpa balas di menit yang ke-11. Wow. Oni mengamuk 2-0 sekaligus tanpa balas kalian. Iya, ini dari Onyx